Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para masyayikh dan para pemirsa muslimin dan muslimat Nahnu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ikhlas pada ayat kedua menyampaikan Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Ayat ini diturunkan dalam rangkaian sesudah. Dalam sejumlah riwayat digambarkan sekelompok orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi untuk menjelaskan kepada Nabi, mensifati seperti apa sebenarnya Allah yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bekali Nabi untuk menjawab dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang ahad, yang esa, yang satu. Allah yang esa ini lalu kemudian Allah sifati lagi dengan as-samad, tempat kembali segala sesuatu. Dalam sejumlah tafsir digambarkan alladzi turfa'ul hawaiju ilaih, di mana semua hajat-hajat itu, hajat manusia kembali kepada dia. Maknanya apa? Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita secara eksplisit. Pada masa orang-orang kufar Quraisy hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah ayat ini untuk mengingatkan kepada mereka tentang ketergantungan mereka kepada ratusan bahkan ribuan berhala-berhala yang mereka sembah. Sehingga ketika disampaikan oleh Nabi Allah itu satu, mereka lalu kemudian meragukan bagaimana bisa ribuan Tuhan yang kami punya, yakni berhala-berhala mereka saja tidak bisa memenuhi hajat mereka. Bagaimana Nabi meyakinkan mereka dengan Tuhan yang satu bisa memenuhi hajat mereka semuanya. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa zat di mana kita menyandarkan semua hajat dan kemauan kita adalah zat yang tidak berhajat kepada kita. Tidak seperti berhala-berhala yang membutuhkan tangan manusia untuk merawatnya, tetapi pada saat yang sama justru manusia meminta sesuatu kepada dia. Tetapi Allah di mana tempat kita menggantungkan segala hajat adalah Allah yang sama sekali tak berhajat kepada kita. Nah, pesan sederhana dari penafsiran ayat ini adalah, pertama, tempat menggantung kita semata-mata kepada Allah. Ketika kita menggantungkan semuanya kepada Allah, maka tidak berarti manusia melepaskan dirinya dari manusia yang lain. Tetapi manusia bisa membatasi ketergantungannya kepada manusia yang lain dalam batas-batas kemanusiaan. Maka ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia maui dari manusia yang lain, maka manusia masih memiliki sandaran akhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang sama, ayat ini juga ingin menegur kita untuk tidak untuk menjadikan sandaran kepada manusia menjadi sandaran utama yang bisa berakibat orang pada jatuh menjadi stres, kecewa berat ketika manusia tidak bisa sepenuhnya memenuhi hajatnya. Pemirsa Nahnu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini mengajarkan kepada kita dua sikap sekaligus. Sikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kita tunduk sepenuhnya kepada iradahnya yang an-nafidah. Tapi pada saat yang sama, ayat ini juga ingin mengajarkan kepada kita sikap terbuka dan tergantung kepada manusia dalam batas-batas tertentu, dan sikap untuk tidak tunduk sepenuhnya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita lalu kemudian menjadi orang yang terbuka, membuat orang yang open-minded terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam hubungan antara sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, meridai kita semuanya, menerima semua amal ibadah kita sepanjang Ramadan dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.